Claire de Guény, tous les Assalamualaikum mercredis. warahmatullahi Jusqu'à wabarakatuh. 23h30, bien sûr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Abdul Agil Muhaimin Duhe dengan nomor induk mahasiswa 2021-1026. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi-materi yang telah kami dapatkan semasa perkuliahan dengan dosen pengampu. Saya sapa dengan hormat Bapak Wira Purwadi MH yang mengajar materi tentang sosiologi hukum. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan kembali tentang pengertian efektivitas hukum. Pengertian efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif atau dapat membawa hasil mulai berlaku suatu hukum tersebut. Sedangkan hukum adalah undang-undang atau peraturan yang mencakup dan mengatur sebagian pergaulan hidup dalam suatu masyarakat. Kemudian ada beberapa landasan yang mempengaruhi dalam efektivitas hukum itu sendiri. Antara lain adalah landasan filosofis dari hukum adat. Sebenarnya nilai-nilai dan sifat hukum adat itu sangat menyerupai dan bahkan sudah terkandung dalam butir-butir Pancasila. Kemudian yang kedua adalah landasan yuridis. Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan pertimbangan aturan yang telah ada agar terciptanya kemaslahatan dalam suatu masyarakat. Yang ketiga adalah landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari efektivitas hukum itu sendiri, efektifkah hukum tersebut atau tidak dalam masyarakat? Menurut Sorjono Soikanto, dalam bukunya terdapat ada 3 faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum. Yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri. Faktor hukum itu sendiri yang dimaksud dalam hal ini adalah undang-undang atau peraturan yang tertulis dan berlaku umum yang dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud bermula dari undang-undang itu sendiri yang bermasalah. Yang kedua adalah faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum ini mencakup individu yang bertugas mulai dari bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan hingga permasyarakatan. Menurut Nadi Purbacaraka dan Sorjono Soikanto, penegak hukum harus mawas diri dalam melaksanakan peran dan berperilaku baik di tengah-tengah masyarakat. Caranya antara dengan menjadi logis, yaitu dapat membuktikan mana yang benar dan mana yang salah, bersikap etis dengan tindakan tepat dan tidak sembrono dalam menegakkan hukum itu sendiri. Yang ketiga adalah sarana atau faktor sarana dan fasilitas. Dosen jurusan Business Law Bunis University Agus Rianto SH menuturkan sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum meliputi organisasi yang baik, tenaga sumber daya manusia yang terampil dan tinggi, sedangkan peralatan yang cukup memadai, hingga keuangan yang baik. Jika hal-hal di atas tidak terpenuhi, maka penegakan hukum sulit dilakukan, seperti yang dikutip dari laman Binus University. Kemudian adanya namanya hukum dan keadilan. Hukum dan keadilan ini adalah suatu aturan atau kebijakan yang bersifat mengikat bagi setiap orang ataupun kelompok yang dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang dan bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan keadilan adalah pengambilan keputusan dengan bersikap adil
at the right time. That you already been through all of this in the past life. Why do I feel so connected to the ancients? Why do I always wanna go back to the essence? I play video games, now I wanna play chess. Trees only grow over time, that is patience. Got my paychecks, but no answers. Now the question is, what's beyond my senses? Yes, I'm lucky, yes, I'm alive, but I'm curious about what's coming after my last breath. Pyramids, temples, statues, and candles. Apparently you cannot always find truth in symbols. Atoms, please check up on my genes. My DNA's like a time traveling machine. Pictures along my sleeves, creatures and disbelievers. Creatures along my dreams, figures of mine realness. In my veins, moment everything blind. Yes, I even saw the pyramid growing. Whatever be ancients and the wisdom. Yes, I am the time transcendence. In my veins, this morning everything blind. Yes, I even saw the pyramid growing. Whatever be ancients and the wisdom. Yes, I am the time transcendence. Ketika ada masyarakat kecil yang terlibat dalam pelanggaran hukum, mereka akan mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Pada dasarnya, prosedur dalam perubahan hukum terus berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam sejarah peradaban manusia. Hubungan hukum dengan perubahan sosial sendiri antara lain adalah hubungan hukum dengan perubahan sosial terhadap masyarakat. Pada dasarnya, prosedur dalam perubahan hukum terus berkembang seiring dengan perkembangannya waktu sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan dialami oleh sejarah peradaban manusia. Dan perubahan sosial itu sendiri antara lain adalah hukum sebagai sarana kontrol sosial. Posisi hukum itu sendiri berada sebagai kekuatan memantapkan roda kehidupan masyarakat agar tetap sejalan dengan hukum yang ada. Kemudian, hukum tersebut harus sejalan dan berporos kepada hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait. Kemudian selanjutnya adalah hukum sebagai sarana yang posisi hukum itu sendiri berada sebagai kekuatan yang memantau kehidupan bermasyarakat agar tetap sejalan. Hukum dianggap sebagai insinyur dalam menetapkan dasar-dasar pembangunan dalam masyarakat dari diterapkan kemana masyarakat akan diarahkan serta bagaimana masyarakat bergerak. Apa dampaknya ketika hukum berbanding terbalik dengan realita. Sebagai contoh, hukum ditetapkan dengan menjunjung asas-asas keadilan dalam masyarakat, yaitu tajam ke atas dan tunduk ke bawah. Perlakuan yang berbeda dari perlakuan. Have you ever felt like you weren't born at the right time? That you already been through all of this in the past life? Why do I feel so connected to the ancients? Why do I always wanna go back to the essence? I play video games, now I wanna play chess. Trees only grow over time, that is patience. Got my paychecks, but no answers. Now the question is, what's beyond my senses? Yes, I'm lucky, yes, I'm alive, but I'm curious about what's coming after my last breath. Pyramids, temples, statues, and candles. Apparently you cannot always find truth in symbols. Atoms, please check up on my genes. My DNA's like a time traveling machine. Pictures along my sleeves, creatures and disbelievers. Creatures along my dreams, figures of mine realness. In my veins, this morning every big mind. Yes, I even saw the pyramid growing. Whatever be ancients and the wisdom. Yes, I am the time transcendence. In my veins, this morning every big mind. Yes, I even saw the pyramid growing. Whatever be ancients and the wisdom. Yes, I am the time transcendence. Rock, revolusi, pembukaan, dan gerakan pelawak. Sujano Sekanto menyebutkan konflik sebagai pertama kaya terjadinya konflik secara garis besar. Penyebab terjadinya konflik sebagai berikut. Yang pertama adalah perbedaan antara individu. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Yang ketiga, perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang
adalah konflik kelompok terorganisir atau tidak terorganisir, polisi melawan massa. Yang keempat adalah konflik antar satuan nasional, kampanye perang saudara. Yang kelima adalah konflik antar atau tidak antar beragama. Yang terakhir adalah antar politik. Akibat terjadinya konflik maka akan menimbulkan keretakan hubungan antar kelompok. Yang kedua, perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbulnya rasa dendam, benci, dan saling curiga. Yang ketiga, kerusakan harta benda dan dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Kemudian ada pun dua pola yang harus diterapkan, yaitu yang pertama yang dinamakan dengan pro justitia di process of law, yang dimana realita hukum bukanlah suatu istilah yang baku dalam sosiologi. Realita hukum lebih menggunakan simbol-simbol dalam ilmu hukum untuk menggambarkan suatu gejala mengenai hukum. Yang kedua ada namanya Have you ever felt like you weren't born at the right time? That you're ready through all of this in the past life? Why do I feel so connected to the ancients? Why do I always want to go back to the essence? I play video games, now I want to play chess. Trees only grow over time, that is patience. Got my paychecks, but no answers. Now the question is, what's beyond my senses? Yes, I'm lucky, yes, I'm alive, but I'm curious about what's coming after my last breath. Pyramids, temples, statues, and candles. Apparently you cannot always find truth in samples. Atoms, please check up on my genes. My DNA's like a time traveling machine. Pictures along my sleeves, creatures and disbelievers, creatures along my dreams. Pictures of minor illness. In my business, more than every big mind. The best I even saw the pyramid growing. Whatever be ancients and the wisdom. Yes, I am the time transcendence. In my business, more than every big mind. The best I even saw the pyramid growing. Whatever be ancients and the wisdom. Yes, I am the time transcendence. Sisi lain, moralitas juga membutuhkan jadi hukum dapat meningkatkan tindakan tegas pada antara lain adalah satu, hukum bukan moral. Yang kedua, hukum dikodifikasi dan lebih objektif dibandingkan dengan moralitas yang tidak tertulis. Yang ketiga, hukum terkait dengan perbuatan lahiriah, sedangkan moral menyambung terkait batinia seseorang. Yang keempat, moralitas adalah isi atau eksistensi dari hukum tersebut. Kemudian selanjutnya ada namanya tinjauan teori hukum empiris atau penegak hukum. Efektivitas hukum secara umum. Efektivitas melibatkan aspek-aspek seperti kepatuhan terhadap hukum itu sendiri, kepastian hukum, keadilan substansial, serta akses keadilan, serta partisipasi masyarakat dan perspektif keadilan. Efektif hukum berarti bahwa orang-orang benar-benar bertindak sesuai dengan standar hukum yang berlaku, sebagaimana mereka harus bertindak, dan bahwa standar tersebut diterapkan dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Kemudian ada pendapat dari para ahli hukum, yaitu yang pertama, Claude L. Fuller mendefinisikan efektivitas hukum dalam karyanya The Morality of Law sebagai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum oleh individu dalam masyarakat. Yang kedua adalah Max Weber. Weber menganggap efektivitas hukum dalam konteks otoritas legal rasional. Menurutnya, efektivitas hukum terletak pada kemauan negara dalam menegakkan hukum itu sendiri dengan otoritas yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Yang ketiga adalah Lawrence M. Friedman mengemukakan pandangannya bahwa efektivitas hukum bukan hanya ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap hukum itu sendiri. Have you ever felt like you weren't born at the right time? That you're ready through all of this in the past life? Why do I feel so connected to the ancients? Why do I always want to go back to the essence? I play video games, now I want to play chess. Trees only grow over time, that is patience. Got my paychecks, but no answers. Now the question is, what's beyond my senses? Yes, I'm lucky, yes, I'm alive, but I'm curious about what's coming after my last breath. Pyramids, temples, statues, and candles. Apparently you cannot always find truth in samples. Atoms, please check up on my genes. My DNA's like a time traveling machine. Pictures
long my sleeves.